Tapi ternyata yang punya datanya itu ada di suatu pihak lah gitu. Dan gimana kita mencari tahu untuk mengambil datanya itu kan kadang suka susah ya. Iya. Hutan alam di Indonesia ditebang, terus didapetin wood pelletnya, diimpor kemana? Ke Korea Selatan dan ke Jepang. Heran aja. Nanti bakal Audio udah nyala, kamera udah rekam lagi. Foto. 2, 3. Halo Sobat Hutan, setelah sekian lama nih akhirnya Forest Watch Indonesia menghadirkan kembali podcast untuk membahas isu seputar kehutanan yang dibungkus secara fresh dan fun yang bernama Forest Fun Talk. Sebelumnya perkenalan dulu, gue Hasna dari Digital Engagement and Communication dari FWI. Seperti yang kita semua tahu, FWI ini kan sering banget upload publikasi dan riset ya, mengeluarkan data-data deforestasi, illegal logging, dan pelanggaran tata kelola kehutanan yang intinya adalah kejahatan-kejahatan yang ada di hutan. Nah, pas banget kali ini kita kedatangan guest star yang udah bekerja keras di balik itu semua. Kita sambut teman-teman dari Divisi Kampanye dan Database. Hai. Udah langsung ya. Boleh kenalan dulu kakak-kakak, namanya siapa? Oke, silakan kakak. Oke, sebelumnya terima kasih ya udah ngundang kami di podcast ini. Terima kasih banget. Soalnya biasa kita di bawah kan, baru kali ini naik ke atas nih. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Nama aku Aulia dan aku dari staf kampanye. Kalau namaku Eri dari Riset dan Database. Wih, keren banget kakak-kakak cantik ini. Wah, kalau kakaknya dari Aku dari Digital Engagement Tadi dan udah Communication. ya, Iya, sebenarnya sebelumnya ya. udah. Apa-apa. Iya. 2 kali. 2 kali biar lebih kenal. Tak kenal sama kata sayang. Yang pertama nih, boleh nggak dijelasin FWI itu kerjanya ngapain aja sih? Apakah cuman mencari data di meja atau kayak cuman posting-posting berita aja di website? Oke, mungkin aku mau jelasin background sedikit dulu ya tentang FWI. Jadi, Forest Watch Indonesia adalah sebuah NGO atau non-government organization. FWI ini bergerak atau fokusnya ya pada 2 aspek. Yang pertama itu adalah data dan yang kedua adalah kampanye. Jadi memang FWI adalah lembaga independen yang data driven gitu untuk mengkampanyekan isu-isu hutan dan lingkungan. Iya, tapi nggak cuma hutan aja sih, biodiversitas, masyarakat adat yang ada di dalamnya, terus iklim, kebencanaan. Jadi memang yang berkaitan dengan hutan dan sekitarnya dan lingkungan juga ya kayak karena kan karbon sebenarnya juga. Iya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin hutan, kita nggak cuman ngomongin pohonnya aja. Betul. Kita juga ngomongin tentang apa sih yang ada di dalam hutan tersebut. Contohnya kayak tadi masyarakat adat kan dia yang menjaga hutannya, teman-teman. Terus ada satwa-satwanya juga. Gajah kerdil, terus harimau. Iya, iklim juga. Kalau misalnya Iya. hutan habis kan itu berpengaruh juga sama iklim ya kan. Betul. Kan tadi udah nih secara general menjelaskan FWI. Aku mau tahu. Bentar, kayak ada yang ketinggalan nih Kak. Apa Karena kita FWI juga ada pendampingan masyarakat. Mungkin bisa diceritain kita pendampingan masyarakatnya ada di wilayah mana nih? Oh iya tuh Kak. Sebenarnya nggak terbatas ya, maksudnya ya Indonesia kan, Forest Watch Indonesia gitu. Cuma memang kita banyak kerja-kerja di timur. Mungkin yang kita dampingi ya udah lama itu ada di Kepulauan Aro. Nah, di sana juga selain pendampingan masyarakat, ada peningkatan kapasitas juga. Jadi kita memang ngasih pelatihan-pelatihan yang kayak untuk pemantauan, untuk GIS, terus gimana cara mereka mengetahui lebih dalam tentang wilayahnya mereka, caranya mereka pemetaan tentang wilayahnya mereka tuh gimana. Jadi intinya kayak memberdayakan masyarakat agar lebih daulat gitu terhadap tanahnya sendiri gitu. Jadi nggak cuman menyebarkan data-data ya, tapi juga memberdayakan masyarakatnya yang di bawah gitu. Betul. Ya. Jadi nggak betul. Oke, itu udah secara general kan ya teman-teman. Nah, Betul itu secara mau keseluruhan. tahu lebih dalam lagi nih soal divisi-divisi yang ada di FWI itu ada divisi apa aja sih?
Oke, jadi kalau di FWI sebenarnya kita ada 3 divisi. Yang pertama itu divisi database, yang kedua divisi Riset. Kakak pasti mau bilang riset dan database itu udah satu divisi teman-teman. Jadi ada riset dan database, ada advokasi dan kampanye. Namanya apa advokasi dan kampanye? Kanopi. Ada singkatannya nih. Kalau riset dan database disingkatnya RIBA. Jadi kalau advokasi dan kampanye disingkatnya Kanopi. Iya. Kanopi itu apa? Lupa. Oke. Sama ada media engagement. Bener nggak? Salah. Apa tuh? Sebenarnya kita biasa menyebutkan media ya, cuman kalau secara tertulis kita namanya digital engagement and communication. Sebenarnya buat bagus-bagusan di LinkedIn aja sih. Iya. Wow. Tapi Biar lebih bagus. profesional Tapi aja, bagus, biar lebih bagus. profesional aja. Kita juga biasa nyebut ya udah divisi data, divisi kampanye, divisi sama media. divisi media. Sama ada rumah tangga mungkin satu lagi ya. Oh iya benar. Itu sih. Jadi kan itu ada divisi-divisi nih. Kalian gimana sih latar belakang kalian bisa ada nyemplung ke divisi tersebut? Bisa nggak diceritain sebelum kalian ada divisi ini tuh kalian backgroundnya apa dan gimana akhirnya kalian bisa ada di FWI ini, di NGO ini? Oke. Aku dulu ya. Iya, silakan. Kalau aku sih dulu banget gitu, enggak Wow, kayak dulu. kuliahnya emang bukan dari kehutanan, jadi dari jurusan meteorologi terapan sebenarnya. Ya entah kenapa bisa nyambung ke sini ya, cuman memang waktu kuliah tuh banyak main sama GIS, maksudnya kita ada tools-tools yang kita gunakan lah, tools-tools pemetaan, penginderaan jarak jauh, remote sensing. Dan ternyata memang di kehutanan pun menggunakan hal itu gitu, menggunakan tools yang sama, jadi nyambung aja sebenarnya, cuma beda data yang diolah aja. Kalau di sini kan data-data kehutanan, kalau waktu kuliah memang data-data iklim, cuaca, curah hujan, kayak gitu-gitu loh. Tapi ya sebenarnya masih nyambung lah ya. Sebenarnya masih nyambung, cuma memang substansi kehutanannya nol banget dulu. Kayak aku tuh cuma tahu hutan primer sama hutan sekunder. Gak tahu sama sekali ada kawasan hutan, kawasan konservasi gitu-gitu. Yeah. Tahu cuma kayak nggak mendalami apa sih Artinya hutan produksi. Kayak gitu-gitu tuh nggak tahu sebenarnya. Jadi HTE. jadi makanya masuk ke sini banyak banget yang dipelajarin dari awal soal data-data kehutanan ya. Apalagi kan di database sudah pasti nyangkut data-data gitu kan. Banyak banget yang dipelajari dan banyak banget hal-hal baru tentang kehutanan yang aku dapat di sini. Jadi memang awalnya bukan dari kehutanan sih gitu. Oke. Beda sama Aulia. Kalau Oli emang Coba boleh diceritakan. Kalau aku backgroundnya itu aku ngambil di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Oh, sangat pas ya. Iya, jadi kebetulan dapat kerjanya di sini juga kan. Dan aku dulu ngambilnya itu jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. KSHE. Jadi memang mungkin ya dari aku kuliah juga udah ada ketertarikan nih bahwa setelah lulus ya aku mau melanjutkan apa yang aku pelajarin di bangku kuliah untuk aku implementasikan gitu pas kerjanya gitu. Keren sih. deh. Keren. Maksudnya Segar kayak ya. benar gitu. Segaris. Tapi ya at the same time ya pas masuk ke dunia pekerjaan pun juga masih banyak banget hal yang perlu aku pelajarin ya. Karena lebih teknis lebih mungkin teknis ya. banget Dan lebih substansial itu gitu dia. apa yang dibahas. Dan memang ya kalau di kuliah kan belajarnya ya teori, cuman kalau udah kerja kan memang ya yang dilihat, yang dipelajarin itu apa yang real terjadi gitu kan. Dan itu ya langsung beda turun ke lah. lapang. Betul. Ini pas banget nih sama pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan Kak Aulia kan emang dari awal udah belajar soal kehutanan. Nah, kalau Eri nih apa momen yang bikin kamu tuh ngerasa kayak tertarik sama isu kehutanan dan akhirnya bisa di sini gitu? Sebenarnya kalau isu kehutanan spesifik nggak ada. Maksudnya kayak ya dulu waktu kuliah ya udah cuma tahu oke, ada deforestasi ya. Tapi lebih kayak kebencanaannya sih kalau aku, karena skripsiku juga kan memang tentang kebencanaan gitu, tentang bencana. Jadi adalah nyambung-nyambung, apalagi banjir kan selain disebabkan oleh curah hujan disebabkan juga oleh perubahan tutupan lahan. Nah, jadi itu sebenarnya yang membuat aku tertarik. Kenapa nih perubahan tutupan lahan bisa sangat seberpengaruh itu terhadap bencana banjir gitu kan. Nggak cuma itu, pasti itu maksudnya itu tuh sebuah lingkaran yang nggak bisa diputus gitu. Itu pasti akan nyambung dari satu soal ke soal lain. Nah, itu makanya tertariknya di sisi itu sih. Menarik. Ini mulai
masuk nih mendalam ke kampanye ya, pengen tahu nih, bisa nggak diceritain proses dan ide kampanyenya itu sampai jadi bahan konten, mengeluarkan aksi-aksi nyata itu kira-kira berapa lama, terus siapa aja yang terlibat dalam proses kampanye itu? Kayaknya mungkin biar agak lebih nyambung kali tim data dulu yang jawab, karena sebenarnya hasil-hasil dari kampanye adalah temuan dari data yang diolah. Jadi mungkin Kak Eri mau menjawab dulu. Mau banget, tapi ini bisa diminum nggak ya? Boleh, silahkan. Kita minum dulu ya teman-teman. Abis makan siang, minum dulu guys. Iya. Ngopi lagi. Jadi Pengennya sih. Oh iya, makasih. makasih. Nggak usah repot-repot. Boleh sambil dimakan juga. Wow. Jadi kan sebelum ke kampanye nih kan ada data dulu ya, ada data dulu. Nah, data apa aja sih yang biasanya dikelola sama database, terus sumber-sumbernya dari mana, dan bagaimana cara memastikan data tersebut tuh bisa dipercaya? Jadi data-data di database tuh sebenarnya kita juga menghimpun gitu ya, menghimpun dari sumber-sumber resmi, apalagi sumber-sumbernya yang memang pengampu datanya gitu, entah itu dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, SDM kayak gitu-gitu. Kita juga ngambilnya memang dari website-website resmi. Ada juga beberapa data yang diberikan oleh teman-teman lokal gitu. Jadi dari mitra-mitra lokal kita ngasih data tentang wilayahnya. Nah itu ada juga yang dari situ. Ada juga data yang memang kita analisis sendiri, jadi riset-riset kita yang scientific method lah. Jadi memang kita mengikuti panduan-panduan atau metode-metode yang ada gitu, yang bisa kita pertanggungjawabkan dan kredibel gitu sih Kak. Banyak sebenarnya data-data kehutanan kayak data perizinan. Yang utama itu memang tiap tahun kita kerjakan dan tiap tahun kita keluarkan adalah data tutupan hutan dan deforestasi. Nah kita baru beres kebetulan. Jadi kita udah baru beres tutupan hutan dan deforestasi tahun 2025 gitu. Nah nanti mungkin akan keluar semoga bulan depan. Amin, semoga udah bisa amin. kita keluarin ya. Nah itu nanti teman-teman bisa pakai data itu free memang. Terus Open for public ya berarti. Open for public, tapi nah biasanya ada cara-caranya nih kalau di data. Gimana Jadi, tuh? Teman-teman yang di rumah atau yang di rumah banget nih Atau yang lagi di kantor. kalau misalnya ada kepentingan, misal mau minta data nih ke FWI atau kayak data ini nggak tersedia di mana-mana gitu, siapa tahu FWI punya gitu kan, coba aja dicek di websitenya FWI. Nah nanti di situ ada perpustakaan FWI. Nah di situ teman-teman bisa request data. Jadi teman-teman mau data apa? Data perizinan, data tutupan hutan, data deforestasi. Kita menyediakan, memang salah satu mandatnya adalah melayani permintaan data. Gitu. Betul. Dan itu free teman-teman, nggak dipungut biaya. Di fwi.or.id. Jangan lupa dikunjungi. Berarti boleh ya buat teman-teman yang lagi skripsian nih, banyak buat adik-adik tingkatnya Aulia tuh bisa banget. Betul. Request data nih ke tim database FWI, bisa dicek. Tapi emang banyak banget teman-teman mahasiswa yang Minta data. wawancara gitu, kayak data-data buat melengkapi skripsinya mereka lah, tugas-tugasnya mereka lah. Ada banget, tiap bulan ada pasti. Bahkan nggak cuman mahasiswa, ada juga murid-murid dari SMP, SMA, SD iya? bahkan. SD. Ada pernah. Emang iya? Iya. Oh, aku baru inget. Iya kan. Ternyata emang data-data di FWI ini buat semua kalangan ya teman-teman ya. buat Jadi semua nggak kalangan, bisa, untuk betul. mahasiswa aja. Berarti gitu. FWI itu di sini berperan sebagai penyedia data ya. Betul, Betul. kita penyedia data alternatif lah. Oke. Kalau misalnya memang yang resminya nggak ada gitu, ya kita, atau tertutup atau gitu ya, tertutup. aksesnya susah gitu. Kita juga menjunjung tinggi keterbukaan informasi. Nah, Seperti tagline FWI. Apa tuh? apa itu? Good forest government needs good forest Information. Gitulah Tuh, teman-teman. buat guru-guru boleh undang FWI nih. Undang FWI kalau mau
melatih atau pelatihan ke anak-anaknya soal deforestasi. Pengenalan lah ya, Pengenalan, mungkin iya. kalau anak SD SMP Iya, itu kok masih pelatihan kayak ya? pelatihan tuh kayak Iya, enggak ya, enggak ya. lebih teknis, Iya, lebih ke benar. pengenalan mungkin, atau kita diskusi sharing Betul, session itu bisa iya. banget request ke teman-teman FWI. Bisa langsung di email di fwibogor@fwi.or.id. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal data nih, seberapa penting akurasi data menurut tim data dan tim kampanye? Iya, iya. Hmm. Justru itu jadi landasan ya, maksudnya itu tuh menjadi pondasi gimana cara kita bisa fondasi gimana cara kita membangun apa namanya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan Yeah. yaitu kuncinya kan di situ kan. Yeah. Kalau misalnya emang maksudnya kita sering banget komunikasi buat cross check data, Yeah. ini bener nggak, dan itu memang prosesnya nggak bisa secepat itu gitu, karena kita harus check and recheck lah istilahnya buat data-data ini tuh udah kredibel atau belum. Tapi kalau misalnya memang data-data yang kita proses, insya Allah lah bisa dipertanggungjawabkan gitu, karena kita juga nggak asal ya bikin metode, kita juga ada pertimbangan-pertimbangan saintifik yang digunakan gitu. Banyak banget riset-riset banjir, riset-riset kehutanan ya yang teman-teman kampanye gunakan buat advokasi juga. Buat advokasi. Banyak banget gitu sih Kak, penting banget jujur. Nah, kan itu udah dari data ya, terus gimana dari kampanye tuh mengelola data itu biar bisa dijadiin bahan campaign dan advokasi? Nah, jadi sebenarnya kalau di tim kampanye kita itu nggak cuman hanya menyebarkan informasi, tapi kita juga harus ada data yang aktualnya, bagaimana caranya kita memproses atau mengkomunikasikan data tersebut agar bisa diterima atau bisa diproses oleh masyarakat gitu kan. Maksudnya biar jadi lebih sederhana gitu ya. Itu karena kan mungkin kalau data itu kayak apa ya, mungkin terlalu saintifik gitu kan, dan ada banyak yang angka-angka lah gitu kan. Excel. Ya itu dia. Dan sih. di tim kampanye ini kita lah yang berperan untuk mengkomunikasikan data tersebut ke masyarakat. Gitu sih Kak. Terus biasanya berapa lama tuh, siapa yang biasanya terlibat, terus kayak apakah ada obstacle? Untuk awalan aku mau menginformasikan dulu ya bahwa kalau misalnya di FWI itu kita kalau ngomongin isu ini ada banyak banget nih isunya. Boleh Jadi disebutin Kak? misalnya pertama ada isu deforestasi yang udah pasti ya. Drivers of deforestation. Terus isu HTE atau hutan tanaman energi, isu biomass. Terus ada juga sekarang isu karbon. Terus juga isu biodiversitas. Dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya memang isu-isu di hutan itu nggak cuma satu doang nih, tapi ada banyak banget. Dan cara kita mengkampanyekan isu-isu ini memang di tiap isu ada approach-nya sendiri. Jadi beda-beda ya. Beda-beda cara pendekatannya tuh beda gitu kan. Misal jadi sekarang di FWI ini kita sudah mulai nih berkecimpung di isu pasar karbon. Itu yang in charge siapa? Itu salah satunya aku. Cuman memang yang mengerjakan di isu ini ada banyak ya. Jadi kalau misalnya di FWI itu yang melakukan berkontribusi lah, itu semuanya pasti akan ikutan berkontribusi. Betul. Walaupun leadnya di satu orang. Iya, karena kan misalnya kita mau bikin riset ya, for starters of course we need the data. Jadi kita butuh nih hasil olahan dari tim data. Nah, disinilah kita berkomunikasi dengan intens ya. Kita berdiskusi gimana nih di misalnya isu karbon ini kita mau approach-nya yang gimana, misalnya lewat yang pasar sukarela gitu, atau yang VCM. Nah, yang pelaku itu siapa, yang menjadi pelaku di pasar karbon ini kan perusahaan. Nah, disitulah kita berdiskusi gimana cara kita bisa menghimpun data-data yang berada di perusahaan-perusahaan yang sekarang mulai berjualan karbon gitu. Betul. Nah, dari situ kita mencari apa saja data yang bisa kita ambil. Contohnya adalah data dari konsesi yang tadi. Dari konsesi tadi. Base-nya konsesi. Nah, dari situ kita cari lagi dari konsesi, dari data konsesi yang kita punya, kita bisa cari tahu apa lagi sih. Misalnya deforestasi yang terjadi di dalam konsesi. Tutupan hutannya hutannya itu seberapa, terus izinnya itu apa, tumpang tindih atau enggak, tumpang sama tindihnya, izin lain
gitu. Terus juga tumbang tindih sama wilayah adat Wilayah gitu. banyak sih Banyak, sebenarnya keren proses. banget ya. Prosesnya emang lumayan panjang, Iya. dari ide terus balik ke data apa aja yang kita punya. Balik ke penulisan, balik lagi ke data. Jadi betul. sebenarnya ya apa ya, alurnya itu dinamis banget ya. Bener, iya. Kadang juga memang dari data sendiri, kayak baru ku bilang tadi, kita kan baru ngeluarin data tutupan hutan dan deforestasi ya. Nah, kita udah ngeluarin, langsung kita lempar ke teman-teman kampanye. Nih datanya udah jadi gitu. Kira-kira mau diapain? Nah, itu kita rembugan lagi, Iya. kita diskusi bareng-bareng lagi gitu. Kayak tadi kan dibilang dinamis tuh. Yang paling sering bikin prosesnya agak lama atau molor tuh kira-kira apa ya? Atau itu nggak bisa dibilang ini salahnya ini salahnya ini gitu. Karena saling Mungkin berkaitan. salah satunya ya itu tadi ya, mungkin keterbukaan informasi ya. Iya, ketersediaan data pertama. Karena misalnya kita mau riset tentang suatu isu yang apa ya, yang beririsan dengan suatu perusahaan. Terus kan kita akan membutuhkan data dari perusahaan tersebut. Tapi ternyata yang punya datanya itu ada di suatu pihak lah gitu. Dan gimana kita mencari tahu untuk mengambil datanya itu kan kadang suka susah ya. Sulit, iya. Mungkin di situ sih Iya, ya. jadi ada memang beberapa informasi yang restricted lah gitu. Jadi udah nggak dibuka lagi, atau memang nggak tahu ya, sulit mungkin untuk dibuka. Alasannya apa ya, balik Kita nggak lagi tahu. Iya. Nggak ada yang Itu tahu dia, nih. Nggak ada yang itu tahu nih dia. Kak. No gitu. Jadi hashtag keterbukaan informasi. Biasanya itu sih dari apa namanya, kesulitan kita dalam menghimpun ya, menghimpun data dan data-data memproses itu awal. menjadi kampanye. Iya. Iya, Dan jadi prosesnya kan juga lumayan lama karena kita banyak diskusi juga kan, Iya, karena benar. melibatkan semua pihak internal. Iya. Gitu. Jadi kita kalau misalnya ada satu isu ya kita diskusin, brainstorming bareng-bareng Iya. gitu. Jadi nggak Pasti kita ditumpuk. akan brainstorming sih. For your information nih, dari habis dari data terus ke kampanye itu nanti ada alurnya lagi nih, biasanya kita Iya. Ke upload media. juga ke jadiin konten ke media Iya. sosial kita, di Instagram, di TikTok, di X, LinkedIn. di LinkedIn. Tapi mau tanya deh, kalau misalnya media tuh biasanya gimana sih Kak? Boleh diceritain nggak, kayak dapat datanya atau pure dari kampanye atau dari Tim data tim gitu. data, atau dari malah dari luar gitu? Itu gimana sih cara setting gitu? Hari ini yang keluar kontennya ini, hari ini gitu. Itu gimana Oh, sih? gantian ya jadinya. Jadinya host yang ditanya sekarang. Nggak apa-apa, Gantian. kayak Iya. mungkin teman-teman banyak yang penasaran. Iya, jadi sebenarnya dari kita tuh udah ada jadwal nih, hari Senin isu apa, hari Selasa isu apa. Misal hari Senin itu isunya adalah produk bebas deforestasi. Deforestation Nah, free market. Betul. Nah, kita cari tahu dulu nih dari tim kampanye, ada nggak kira-kira yang mau dikampanyekan, biar selinear, Oke. biar apa namanya, Nyambung lah nyambung gitu lah ya. apa yang dikampanyekan tim kampanye dan, Dan apa yang kita dikeluarkan. kampanyekan Oke, melalui oke. media Sosial sosial. media, Iya. iya. Terus habis itu misalkan ada kekurangan data atau ada data yang harus dimasukin nih tapi belum ada, itu kita bisa ke database, kita bisa request data ke database. Betul, gitu. betul. Jadi Iya, betul, jadi betul. kita juga membuka ya request internal dan eksternal gitu. Iya, kita kolaborasi nih antar divisi. Karena memang teman-teman. saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan. Setuju. Kita. Setuju. Betul. Terus dari kalian berdua nih, mungkin bisa dari kampanye dulu. Isu kehutanan itu, Semangat. isu kehutanan itu kan dianggap berat banget Iya. ya. Terus kadang banyak istilah-istilah dan kalau kita udah nggak ngerti kadang kan kayak Iya. apa sih nih? Gue setuju ya banget. kan? Iya. Gimana cara ngemas isu itu tuh jadi fun gitu. Jadi kayak Gen Z kayak kita nih melek isu gitu. Sebenarnya ya balik lagi, isunya itu tentang apa dulu. Dan kita of course akan mencari cara gimana kita bisa yang diinformasikan itu bisa masuklah ke masyarakat. Dan ketika kita ngomongin masyarakat, kan itu nggak cuman satu lapisan masyarakat aja. Misalnya ada untuk anak kecil, untuk siswa, mahasiswa, atau kayak orang yang dewasa gitu kan. Nah di situ kita cari cara lah gimana sih agar bahasa-bahasa yang digunakan itu bisa dipahami oleh orang yang membaca gitu. Nah selain dari itu mungkin juga
hasil dari collab dengan tim media nih, kan sekarang biar lebih masuk kita pakai approach-nya yang lucu-lucu gitu Iya, kan. kayak Nah, meme gitu ya zaman sekarang gitu. gitu. Tapi berarti sebelum kampanye nih dilihat dulu ya isunya, kayak isu ini tuh sasarannya siapa? Iya betul. Gitu Karena ya? emang perlu sih. Karena kan kadang misalnya mau contoh ya tadi ngomongin karbon, apakah semua orang di masyarakat Indonesia ini mengetahui apa itu karbon? Kan Berarti enggak ada ya. perkenalan dulu. Iya, dan apa itu karbon? Iya itu dia. how to Kalau misal iniin. kita kampanye digital gitu kan, of course ada step by stepnya. Gimana cara kita menginformasikan gitu. Jadi dari misalnya yang basic ya dulu, pengenalan awalnya dulu, terus definisi yang perlu diketahui dulu. sama singkatan-singkatan sih. Singkatan. Iya, Jujur, awal-awal singkatan. struggle banget di singkatan-singkatan. Gak cuman kamu, aku juga. Yes, kayak Aku nggak tahu ini. awal-awal awal aku masuk kan aku bukan dari ceritanya. Cerita, oke, cerita. Awal masuk kan bukan dari kehutanan kan. Iya. Mungkin teman-teman yang di kehutanan udah familiar sama Tapi bahasa. enggak juga, sorry. PBPH lu familiar nggak? Enggak. Serius? Gue juga nggak. Kan kata gua, kalau kuliah ya belajarnya emang teori banget. Iya. Berarti ini Iya. emang baru diketahui saat sudah Saat sudah masuk, menyemplung. jujur. Jadi Iya, kan betul, gue betul. tuh ceritanya lagi ini data ya. Maksudnya lagi lihat-lihat data kehutanan nih. Terus tiba-tiba ada PBPH. Apa itu? tuh? Apa nih? Barang apa nih PBPH? Gitu kan, maksudnya butuh penjelasan gitu loh. PBPH HT, PBPH Apa tuh HT? HA gitu kan. Banyak banget singkatan-singkatan yang jujur di tahun pertama struggle banget. Iya. Itu masih konsesi ya, PBPH IUP kayak IUP. HGU gitu. Aduh, tapi sama banget, Iya, sama jujur banget nggak tahu, karena gua nggak ya tahu. emangnya apa singkatan perizinan itu dipelajarin pas kuliah? Enggak Jujur ya? enggak. Enggak. Jujur enggak. Oke. Mungkin di jurusan sebelah diajarin, mungkin ya. mungkin. Nggak ada yang Tapi di tahu. aku sih seingat aku enggak ya. Oke. Awal pun aku juga masih struggle lah sama PBPH gitu-gitu. Nah makanya itu jadi mungkin lebih menyederhanakannya lewat sosial media ya. Gimana caranya? Jujur anak sosial media pun juga Nah kayak benar, lu lulusan apa? teman-teman aku lulusan komunikasi dan pengembangan masyarakat ya. Jadi kayak belajarnya lebih ke masyarakat nih soal kehutanan tuh gitu. Sama. Makanya kayak istilah-istilah karbon tuh apa? Karbon dijual gimana caranya karbon dijual itu? Iya benar banget. Tapi kan gue pun juga nggak mempelajari lah bagaimana karbon itu dijual. Kan balik lagi belajar teori, yang dipelajari adalah bagaimana menghitung karbonnya. jadi teknisnya gitu. enggak ya sebenarnya ya. Mungkin teknis as in kayak yang dipelajari itu teknis cara menghitung pohonnya. Oh, maksudnya teknis kayak regulasi kayak mungkin. itu pohon apanya itu yang dipelajarin. Tapi sebagai apa ya? Itu balik lagi tadi teknis regulasinya gue tuh juga yang belajar tau yang pohon. Nah itu mungkin kan kalau misal kita terjun ke NGO nih, of course yang paling banyak bahasannya adalah regulasi gitu kan. Nah itu juga yang suatu hal yang baru lah bagi aku pun gitu. Iya, benar. Makanya emang jujur ya banyak banget belajar sih di sini dari tahun pertama. Maksudnya Masalahnya aku masih tahun pertama nih kak. iya, semangat ya. Enggak, tapi lo udah jago anjir. Karena dia emang dari awal backgroundnya sudah Base-nya kehutanan. udah kehutanan. Gitu. Tapi seru sih, maksudnya Tapi seru, jadi banyak diskusi kan. Iya, Kayak kita sering banget di luar jam kerja nongkrong, lebih ke maksudnya ngobrol gitu tentang sebenarnya nggak substansial Iya. amat ya, cuma tapi ada lah yang dibahas dikit-dikit. Wah, nongkrongnya produktif banget ya teman-teman ya. Tapi sambil ngindomie, Sambil- brand Pip. Jadi nih ngomongin soal kampanye nih buat database, ada nggak data yang pernah dijadiin senjata sama tim kampanye dan itu berdampak nyata banget senjata nih? kak. Senjata yang mana? Ya, tiap tahun ya kita mengeluarkan senjata ya, which is data tutupan hutan dan deforestasi. Itu kayak jadi baseline gitu loh, jadi data-data awal yang emang karena kita generate sendiri ya dengan metode-metode yang udah dilakukan gitu. Itu jadi senjata yang pokok gitu loh, yang itu pasti kita keluarin gitu. Selain itu ya riset-riset
apa sih yang paling berdampak? Contoh Contoh salah Jadi satunya nih, Iya. kemarin kita membahas tentang isu transisi energi. Wah, ya. Salah satunya adalah HTE ya, hutan tanaman energi. Jadi ini ngebahas tentang hutan yang diperuntukkan sebagai co-firing gitu kan, wood chips dari hutan nih, pohon ditebang, dijadikan wood chips. Wood chips tuh kayak kayu kecil-kecil Wood pellet ya? Iya, wood pellet. Nah, digunakan untuk co-firing. Co-firing itu apa? Jadi di PLTU kan mostly itu dari batu bara ya untuk sebagai sumber energinya. Nah, ada peralihan energi lah gitu kali ya. Pencampuran. Jadi yang tadi ya dari hanya batu bara dicampur dengan wood pellet tersebut. Jadi mungkin ketika dilihat sekilas, wah kok kayaknya sustainable gitu kan, karena tidak menggunakan batu bara iya. secara keseluruhan. Nah tapi sebenarnya kawan-kawan, kalau kita menggunakan wood chips atau wood pellet, implementasi yang terjadi itu di lapangan sangat berbeda. Gimana tuh, Jadi Kak? yang terjadi adalah kayu yang ditebang itu bukan diambil dari kayu yang diperuntukkan untuk ditebang. pellet, iya. Jadi sebenarnya Hutan alam. ngambilnya dari hutan alam, dan itu menjadi masalah karena dampaknya ya deforestasi akan menjadi besar gitu. Itu salah satu dari drivers of deforestation. Ya kan kita of course menggunakan data-datanya yang konsesi mana nih gitu kan, deforestasinya seberapa besar untuk si wood pellet ini Dan gitu sesuai kan. nggak gitu. Iya. Kan ada blok-bloknya ya yang memang diperuntukkan untuk deforestasi. Misalnya tahun ini di blok mana yang jatahnya lah gitu ya, kita bisa bilang gitu. Nah, Kadang ada yang nggak sesuai. ya itu dia. Jadi dari temuan nih dari tim data dilempar ke tim kampanye, dan setelah menemukan adanya pelanggaran, kita juga untuk yang isu transisi energi ini kita collab lah sama NGO dari Korea Selatan. Wow, berarti kita jaringannya udah go international. Go international. Udah gak nasional lagi teman-teman. Exactly. Jadi mungkin ada yang nanya, kok kenapa tiba-tiba Korea Selatan gitu kan? Iya, kenapa tuh Kak? Nah, Iya, jadi kenapa tiba-tiba Korea Selatan? jadi sebenarnya hutan alam di Indonesia ditebang, terus didapetin wood pelletnya, diimpor kemana? Ke Korea Selatan dan ke Jepang. Kedua negara itu untuk apa ya? Untuk sumber daya mereka untuk co-firing tersebut gitu. Di Jadi Indonesia? ya ini di Indonesia itu ada juga, cuman juga. kan Mostly ya? kan jadi dipertanyakan gitu kan, kok mereka bisa menghidupkan lampu mereka tapi at the expense of what dari natural forest Indonesia. Iya, bener-bener. gitu. Apalagi Setuju, sekarang setuju. lagi maraknya pemadaman listrik ya di Indonesia ini kan, di Jawa, di Sumatera kemarin juga sempat blackout. Oh, Ciapus mati. juga. Ciapus mati. Gue nggak ngalamin sih pakai Ciapus. Nah, oke, mungkin lanjutin dikit lagi. Nah, hasil dari kolaborasi itu, jadi kita berhasil mengadvokasikan dan mampu menghentikan program subsidi pemerintah Korea Selatan terhadap penggunaan wood pellet tersebut. Gitu. Dampaknya sampai ke Maksudnya, internasional ya. Berdampak banget ya. Iya, keren. Kalau misalnya yang dirasain, gue jadi gue nanya. Gak apa-apa, lanjut. Kan kita kolaborasi ya teman-teman ya. Itu dia. Aneh banget, tapi penasaran. Maksudnya yang dirasain langsung itu kan tadi di luar ya, maksudnya internasional gitu. Ada nggak sih Internasional. yang benar-benar di masyarakat kita sendiri gitu, which is di Indonesia yang benar-benar terdampak gitu atas apa yang kita lakukan? Betul. Dari lu dulu. Oke, dari tim kampanye mungkin ya. Jadi kan di next ke isu selanjutnya nih, isu Boleh. apa? Isu nikel. Wah, Nah, lagi seksi hot, banget lagi ya. seksi gitu banget kan. ya, teman-teman. Nah, jadi Takut. isu nikel ini ada apa ya, perkembangan gitu kan. Jadi mulai ekspansi lah pertambangan nikel ini. Salah satunya ada di mana ya, di pulau-pulau kecil di Indonesia. Wah, Harusnya pulau-pulau kecil itu nggak boleh ditambang. Tambang. Ini Iya. contohnya Manoram kan ya? iya itu Kalau nggak salah iya, Pulau Manoram. Maaf kalau salah. Ya, jadi adanya ekspansi demand untuk nikel Iya benar, demand untuk nikah. adanya Memang suka gitu. Iya. Kaulia emang kadang Suka Aulia, komplain ya? hah,
nama tengahnya. Jadi intinya adalah ada nih ekspansi untuk pertambangan nikel yang mengakibatkan deforestasi. Dan disinilah FWI juga ikut mengkampanyekan isu ini. Dan hasil dari advokasi kami itu ada beberapa perusahaan yang izinnya berhasil kami cabut gitu kan. Keren. Soalnya juga nih ya, pulau-pulau kecil ini kan rentan ya. Nah itu dia. Betul banget. Iya. Jadi memang ya ada peraturan itu, pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang ya teman-teman. Catat ya teman-teman semua, catat. Cuman kan pada nyatanya ya, apakah peraturan itu selalu diikutin oleh seseorang? Tapi maksud gue itu kan gitu. udah jelas ya, kayak udah Ada jelas. loh di undang-undang, ada loh. Peraturannya Iya. ada loh. Nanti peraturannya ada di sini ya, Di sini. teman-teman. Selamat mengedit. Peraturan ada nggak sih? Saya yang mengedit. Iya, maksudnya ada banget itu peraturan yang memang mengatakan pulau-pulau kecil nggak boleh ditambang, itu tuh jelas gitu kan. Nggak ada tuh yang kayak eksplisit, nggak, itu Gak ada, jelas. iya. Tertulis. Tapi kenapa banyak banget implementasinya ya abis gitu. Gag, Manoram Manoram, contohnya. banyak lah kayak gitu. Heran aja, heran. Surakan. Kenapa sih Surakan. gitu? Kok bisa Kok gitu bisa ya? gitu. Tapi itu emang sih kemarin sempat juga ramai di sosial media, apalagi di X-nya FWI. Itu kan kita sempat publikasi upload soal film ini ya, nikel yang di Pulau Manoram iya, yang PT GAK itu. Itu ramai lagi, naik lagi karena emang isunya lagi seksi dan lagi hot-hotnya. Lagi besar-besarnya. Lagi besar-besarnya, iya. Terus jadinya menurut kalian salah siapa nih? Salah banyak orang sih. Banyak Pokoknya orang, kita semua iya, manusia banyak orang. pasti pernah berbuat Buat salah. salah. Kebenaran hanya milik Allah Tuhan yang gitu. Maha Esa. Kita nggak berhak juga sih sebenarnya mengklaim siapa. Siapa yang salah? Kita nggak boleh victim blaming. Kita kan cuma indikasi, kita cuma memberitahu indikasi-indikasi pelanggaran Pelanggaran. yang berhak menentukan salah atau tidaknya kan ya pihak hukum, penegakan Iya. hukum gimana. Kita Betul. cuma mengumpulkan evidence aja Betul. nih. Berdasarkan Data-data. fakta lapangan gitu. Dan data yang kredibel. Dan data yang kredibel bisa dipertanggungjawabkan. Itu dia. Takut. Takdir. Allah. Sebut merek dong. Aduh, jangan. Nah, kalau kayak gini nih, kalian pernah nggak sih ngerasa yang kayak takut gitu loh? Terus pas nih pertanyaan terakhir ya, wow, udah pertanyaan terakhir aja nih. Ya, masa udah masih seru. Jadi 2 episode nggak sih? nanti next episode ya, part 2, tunggu part 2. Jadi kan kalian nih suka menyuarakan kan data-data, fakta-fakta kebenaran gitu kan. Kalian pernah nggak sih ada di momen yang bikin kalian ngerasa, kenapa sih gue ada di sini, menyesal atau ada rasa takut karena udah pernah speak up sebesar itu gitu? Atau justru bangga? Aku lebih kesedih sih sebenarnya. Sedih. Karena maksudnya gimana ya? Takut tuh ya berarti kita merasa nggak safe kan? Tapi I feel like takut tuh nggak cuman berlaku kepada orang yang menyuarakan suatu hal ya. Tapi I feel like sebagai warga Indonesia memang rasa takut ini sengaja dimunculkan gak sih? Bisa kayak jadi. kayak ya semua orang Intimidating Indonesia banget tuh ya negaranya. jadi gampang merasa takut gitu kan? Enggak, ya maksudnya sedih apalagi kalau misalnya kita lagi field visit atau lagi ke lapangan gitu. Banyak banget yang kita temuin memang maksudnya kita datang netral gitu. Kita pengen tahu aja keadaan lapangannya gimana sih gitu. Kita sama sekali nggak ada intervensi dulu nih dari awal maksudnya menghasut warga-warga untuk gimana gitu tuh nggak ada. Nggak ada. Kita Nggak ya. turun lapang dulu ya udah apa adanya Cuman aja. untuk mencari data aja kan? Untuk nyari tahu aja gimana keadaan sebenarnya gitu Iya. biar netral gitu kan. Tapi memang banyak di sana yang mengeluhkan bahwa ya kayak gitulah yang sedih-sedih gitu, yang nggak adil lah bagi mereka. Padahal kan keadilan bagi bumi dan segala kehidupan. Kak, boleh Gitu loh, ditunjukin maksudnya bajunya. ini kaos FWI ya teman-teman. Beli di mana, Kak? Nggak beli, ini waktu itu datang ke Diseminasi. acara diseminasi. Dapat ini, dapat tas, dapat mug, semuanya kita dapat pin. Dapat pin. Itu maksud gue kayak sedih banget. Apalagi kalau ngelihat ke lapangan yang bener-bener terdampak,
yang paling gue sedih sih banjir ya, maksudnya kayak bencana alam gitu. Sebenarnya Iya. memang kan tadi gue bilang ada yang dari curah hujan, Iya. tapi kan diperparah dampaknya dengan perubahan tutupan lahan, Iya. alih fungsi lahan. Yang terjadi karena apa ya? Karena perbuatan manusia itu Nah sendiri. itu Iya, maksudnya benar. kayak banyak banget pembukaan lahan di wilayah hulu, di wilayah sepadan sungai yang menyebabkan air tuh nggak ada yang nahan gitu ya. Ya Betul, udah loss iya, aja. Itu bikin banjir, Iya. bikin apa namanya sedimentasi gitu loh. Maksud gue kayak tolonglah Iya. pencemaran sungai. Pencemaran. Orang di sana hidup di sungai. Maksud gue kayak Mereka minum dari air sungai, Mandi. mandi. kayak suku Bajo dia katanya ya, gue denger tuh mereka udah nggak ngajarin Menyelam. anaknya menyelam lagi Oh, karena iya. karena ya udah tercemar air Ya lautnya. Kotor ya Maksudnya airnya. budaya mereka jadi hilang hilang. gara-gara kelalaian manusia. Aduh, itu sih. Di Sagea juga kan, Di airnya Sagea keruh. juga. Padahal airnya harusnya keruh. bening dan orang-orang tuh bisa berenang. Anak-anak zaman dulu Benar. renang, terus sekarang tiba-tiba nggak bisa karena Frekuensi banjirnya Keruh, nambah, Jadi tenggelam ya. jadi tenggelam, jadi naik airnya dan harga pertama. maksud gua Please deh, gitu gak sih? maksudnya apa sih gitu loh. Nah yang paling sedih lagi apa, ketika kita udah tahu keadaan lapangan terus kita Mencoba untuk riset, menyebarluaskan, speak publikasi, up ya. lah. check and recheck, banyak banget yang masih nggak percaya, banyak banget yang masih denial gitu tentang keadaan yang sebenarnya. Iya. Kenapa sih? Iya. Padahal udah nyata loh, dan kita udah mengeluarkan bukti-buktinya juga, Iya. tapi kayak ya kita nggak tahu ya. Memang ya itulah tantangan terberat pekerjaan sosial ya. Betul. Terakhir beneran. Oke, Terakhir. ntar sesuap, sesedot, Seseruput, Uyuk. seuyup. seuyup. Sunda bisa nih, seuyup. Sepuhan Ciapus. Jadi nih yang terakhir banget. Menurut kalian apa sih yang bisa dilakukan generasi muda sekarang nih kayak kita Gen Z sama masyarakat umum untuk mendukung isu kehutanan gitu? Apakah harus jadi aktivis dulu atau kayak Kita jadi apa aktivis gitu? kah? Ntar mau bersin. 12 seconds later. Menjadi aktivis bagus, menjadi aktivis influencer bagus. Cuman kan untuk menyuarakan tidak terbatas harus seperti itu. Betul. ya Iya, kan? betul. Kalau menurut aku sih ya apa ya, ada banyak cara lah untuk kita terus belajar dan untuk terus aware. Dan itu dia yang paling penting adalah meningkatkan awareness kita gitu kan. Ya sosial media sekarang udah sangat amat accessible, banyak informasi yang dapat kita cari. Jadi ya kita jangan males lah dalam mencari informasi tersebut gitu kan. Terus perlu juga gimana ya? Apalagi kita kan di ini ya, di apa namanya, listrik 24 jam gitu Nah, di itu kota. ya. Itu nggak terbatas gitu loh, internet itu- nggak terbatas. Kayak ya don't be in your own bubble sih menurut aku. Iya, Kayak penting menurut banget. aku penting banget untuk be around someone yang bisa kita ajak diskusi bareng gitu Bener. kan. Nah itu sih kayak memunculkan diskusi-diskusi kecil yang nggak harus formal dan nggak harus Iya, substansial, nggak harus tapi FGD. tapi enlighten teman-teman Nah, itu, itu, circle iya. kita sendiri dulu nih, kita kasih tahu apa yang kita dapat, apa yang udah kita check and recheck. Terus kita juga banyak baca-baca publikasi, Iya. baca-baca jurnal, dengerin podcast FWI. Ya itu tadi menumbuhkan diskusi-diskusi di dalam circle kita dulu aja. Kan kita nongkrong nih, ya mau nggak mau pasti bahas politik lah, Iya. minimal kayak yang berdampak ke kita ya. terus bahas lingkungan lah, bahas apa yang hype sekarang gitu. Entah bencana alam, entah dolar naik, entah Pertamax BBM naik. Ih, gue isi bensin jadi 100.000. Bab. Oke. Oke, jadi balik lagi ke poin tadi, menurut gue sih emang poin don't be in your own bubble itu penting karena Setuju banget. karena penting untuk kita bisa tahu perspektif orang lain gitu kan. Nah, karena mungkin bagi si Gen Z di kota atau kayak orang-orang di kota, mungkin kalau baca tentang isu lingkungan kayak oh iya ada banjir di mana,
kayak jauh banget, jadi dia nggak merasa relate gitu Iya, kan. benar. Nah makanya kayak ya kalau misalnya kita terus kayak di satu circle yang orangnya itu aja, pasti kan ya kita nggak akan bisa mendapatkan perspektif insight lain gitu sih. Iya. Itu bener banget. Soalnya sekarang juga kadang ada informasi atau bencana dari daerah yang jauh tapi nggak tertangkap media gitu kan. Sama yang paling penting adalah cek and recheck data yang udah teman-teman dapat. Jadi Jangan telan mentah-mentah informasi yang ada di sosial media. benar banget, even itu dari platform yang kredibel, Yang official gitu ya. tetap harus dicek lagi. Banyak kan alternatif data-data, alternatif media yang bisa kita cari, yang bisa kita gunakan Apalagi, dengan research yang nggak terbatas. Apalagi sekarang udah zamannya AI ya. Bener jadi banget. memang- Iya, itu. Iya, itu. Ya, sekarang Itu serem sih. banget cuy. Kita beneran harus ya be critical about the things that we read gitu kan. Bener-bener setuju. Ya. Jadi itu pentingnya Ini nulis teman-teman apa? sobat hutan. Mau Biar keren aja. biar keren. Kirain nulis Iya. apa. Oke. Ya, jadi gitu sobat hutan. Jadi penting Udah banget beres? ya. Iya, udah beres. Kan tadi ada pertanyaan terakhir teman-teman. Asik ya soal ngobrol ya. Kayak Kayak tongkrongan banget ini, obrolannya ngalir, nggak kerasa udah hampir sejam. nah, sebenarnya kita juga nongkrong gini ya. Iya. Iya kayak gini, wah keren banget ya. Maksudnya enggak yang kayak tadi kan emang Substantif substantif banget. ini ya. Enggak, Iya, cuma memang ada lah yang disinggung, yang dibahas. Iya, ya sedikit-sedikit lah. Gitu. Karena Oke. ya walaupun kita sebagai orang kota ya sebenarnya mau nggak mau pada akhirnya ya dampak lingkungan itu akan kena ke kita juga kan. Setuju. Kayak Climate Bogor, change. Bogor kota hujan tapi makin panas gitu Yes, kan. bener banget. Ciapu sudah panas. Ciapu, Nah, Ciapu sudah udah panas. masih ada kabut nggak? Enggak. Iya kan? Nah, Itulah dampaknya Dulu teman-teman. waktu SD gue masih ada kabut. Oh iya? Sekolah berangkat Oh iya. Sekarang mah boro-boro. iya makanya. Jadi Sunda. Kak, ini dari kakak kameramennya udah Udah ya? 8 menit lagi Oke, katanya. lanjut. Berarti dengan Silakan. terpaksa kita akhiri obrolan tongkrongan ini ya Oke, teman-teman. iya. Gitu sobat hutan. Jadi ada banyak cara untuk mencari data dan menyebarluaskan data. Jadi nggak cuma di aktivis aja, nggak cuma influencer aja yang boleh menyebarkan data. Kalian pun bisa gitu. Contohnya dengan share postingan-postingan FWI, Ya, tonton, itu dia. like, subscribe Betul, podcast ini. Biar banyak teman-teman yang tahu apa sih yang terjadi di lapangan. Betul. Apa yang sebenarnya terjadi di negara kita ini? Nah, Betul. Oke. Yeay. Segitu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, and follow Anjir, keren banget. sosmed Like, kita. like. Dadah.